Hai Digisters, balik lagi di segmen Kakmin. Hari ini aku, Cindy Karina, dan juga Kakmin-Kakmin lainnya akan membagikan tips how to be a good internship participant buat teman-teman. Nah, tips ini akan berlaku di Digistar Internship di Telkom, tapi tidak hanya itu, tips ini juga akan berlaku untuk teman-teman yang akan magang di perusahaan-perusahaan lain. Jadi, jangan lupa untuk tonton sampai akhir dan juga catat poin-poin pentingnya ya. Yang pertama adalah company research. Jadi sebelum kalian magang atau memulai internship di perusahaan, kalian tuh perlu banget untuk riset dulu nih. Perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, sejak kapan berdiri, visi misi, tujuan, dan lain-lain sebagainya. Nah, biar kalian tuh kenal dulu sama perusahaannya, dan jika sudah keterima magang di perusahaan tersebut, itu akan memudahkan proses adaptasi kalian selama masa magang, kayak gitu. Yang kedua adalah skema kerja. Saat ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan skema kerja hybrid atau WFO dan WFH, atau ada juga yang menerapkan full WFO. Hal ini perlu kamu pastikan sejak awal kamu mendaftar magang apakah kamu menyanggupi hal tersebut atau tidak, dan nanti setelah kamu diterima pun kamu perlu berkoordinasi dengan supervisor terkait hal ini. Kak, kira-kira kita WFO kapan lagi ya? Besok kita WFO, minggu depan kita udah dolar WFO. Oh, kalau buat yang minggu depan, aku kayaknya nggak bisa deh, Kak. Aku nggak hapus, gimana ya? Yang boleh, tapi nanti jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Jadi aku boleh WFH ya. Oke, makasih, Kak. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kamu ketahui dan juga nanti terapkan ya saat menjadi internship participant atau anak magang di sini. Yang pertama, kamu harus jadi orang yang profesional, responsible, dan communicative. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, profesional. Sifat profesional ini merupakan pilar utama yang perlu kamu miliki. Apalagi ketika kamu bergabung di suatu perusahaan, walaupun kamu hanya berperan sebagai anak magang nih, kamu tetap menjadi bagian dari perusahaan itu. So, please tahu bagaimana mempositioningkan diri saat kamu ada di kuliah atau ngampus nih, dan saat berada di perusahaan. Selain itu, manajemen prioritas dan waktu antara kuliah dan magang juga harus kamu perhatikan. Apalagi magang di Digistar Internship dari Telkom merupakan full-time internship yang berdurasi 8 jam per hari selama 5 hari kerja. Selanjutnya adalah responsible. Sikap responsible sebagai anak magang, kamu dapat tunjukkan dengan menjaga data-data perusahaan dan juga tidak menyebarluaskannya tanpa sepengetahuan serta seizin supervisor kamu. Selain itu, sebagai anak magang di sini di Digistar Internship DB Telkom, kamu akan terikat dengan non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan perusahaan. Sikap responsible ini juga dapat kamu tunjukkan dengan sangat bersungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor serta menjaga citra baik perusahaan. Terakhir adalah sikap komunikatif. Selama internship, pastikan kamu memiliki sifat komunikatif dengan supervisor kamu terkait hal-hal yang berhubungan dengan internship, seperti laporan harian, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Nah, kalau di Digistar Internship di DB Telkom, kita itu mengisi IDT atau Internship Daily Timesheet. Tak hanya supervisor, kamu juga harus bersifat komunikatif dengan rekan kerja kamu agar kamu tidak mengalami stuck dalam pekerjaan, miskom, dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat kamu internship. So, itu tadi adalah hal-hal penting atau tips how to be a good internship participant dari Digistar Internship di Telkom. Jadi jangan lupa untuk diterapkan agar kalian bisa menjadi anak magang yang baik dan berkualitas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @internship_di Telkom, subscribe channel ini di Internship di Telkom, dan juga like, comment, share video ini sebaik-baiknya ke media sosial kalian. So, sampai jumpa di segmen Kakmin lainnya. Bye!